Kita telah sampai dalam pembahasan kitab Sunnam Taufik kepada pembahasan tentang kemaksiatan hati. Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang penyakit hati yang begitu berbahaya yang biasa kita sebut dengan hasud. Kalau bahasa Arabnya adalah hasad. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada penyakit hati, maksiat hati yang berikutnya, ada beberapa hal yang penting kita ketahui berkaitan dengan hasud ini. Yang pertama, sebagian ulama menyebutkan bahwa siapapun yang di dalam hatinya ada penyakit hasud, maka dia akan dihukum oleh Allah dengan 5 perkara. Ini 5 perkara selain daripada apa yang sudah kita ketahui di pertemuan lalu. Kita sudah mengetahui bahwa hasud itu jika bersemayam di dalam hati kita, maka pahala-pahala yang kita dapatkan dengan amal soleh yang kita lakukan akan berguguran pahala tersebut. Selain ini, selain gugurnya pahala, ternyata masih ada siksaan yang Allah turunkan untuk orang yang hasud. Ada 5 lagi. Yang pertama, ghammun la yanqata'. Kegelisahan, kegundahan dalam hati yang tidak akan ada pungkasannya, yang tidak putus-putus. Orang hasud itu dia akan selalu gelisah, dia akan selalu galau, dia akan selalu gundah. Ini mutlak, artinya terlepas daripada dia melihat orang yang dihasudi atau di saat tidak melihat orang yang dihasudi. Selama hasud itu ada, maka hatinya akan menjadi gelap, dia akan gundah gulana, dia akan galau, dia akan gelisah. Kayaknya nggak ada ketenangan batin itu. Apalagi kok kalau berkumpul dengan orang yang dihasudi, tambah lagi itu. Seperti yang kami contohkan pada pertemuan yang lalu, ada orang punya tetangga, tetangganya Allah berikan kenikmatan berupa rumah baru atau mobil baru. Kemudian dia merasa tidak senang, hatinya kok nggak nyaman, berat sekali bagi dia, hasud tuh. Bayangkan orang seperti ini duduk bersama tetangganya tadi itu, kan rasanya Masya Allah. Kebayang itu, rasanya dadanya sempit betul. Rasa udah hilang semua kebahagiaan itu. Mau makan pakai apapun sudah nggak ada, nggak enak-enak, nggak ada rasa enak-enaknya seperti itu. Nah, ternyata bukan hanya saat melihat orang yang dihasudi, bukan hanya saat melihat mobil tetangganya yang baru tadi itu dia sempit dadanya. Bukan hanya itu, dalam keadaan dia tidak melihatnya pun, selama hasudnya ada dalam hatinya, dia akan terus gelisah. Ini nomor 1. Dan yang namanya gelisah itu, anak-anakku semuanya, para santri, kemudian para pecinta ilmu semuanya, para pemirsa di mana Anda berada, yang namanya gelisah, galau, itu tidak mungkin akan berkumpul dengan yang namanya kebahagiaan, mustahil. Maksudnya gimana, Ustadz? Kita hanya bisa memilih satu di antara 2. Pengen hatinya tenang atau hatinya galau, salah satunya. Nggak mungkin hatinya tenang plus galau sekaligus, mustahil. Hanya salah satu saja. Yang punya penyakit hasud berarti otomatis dia akan galau. Berarti secara otomatis dia tidak akan bahagia, dia tidak akan tenang,
dia tidak akan merasakan kenyamanan hidupnya, bahagia, penuh dengan ketenteraman. Mustahil, mustahil. Itu mustahil. Artinya kalau begitu berarti hasud ini musuhnya kebahagiaan, musuhnya ketenangan, musuhnya ketentraman hati. Ini namanya hasud ini. Saking mengerikannya namanya hasud itu begitu. Ya Masya Allah. Sudah begitu orang yang hasud ya musuhnya Allah. Loh kok musuhnya Allah? Dia memusuhi Allah kok. Allah memutuskan A, dia tidak terima, protes dengan ketentuan Allah tersebut, kan dia musuh Allah kalau begitu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini mengerikan sekali yang namanya hasud. Baik. Berikutnya yang kedua, wa musibatun la yu'jaru 'alaiha. Dia akan dapat musibah tapi nggak ada pahalanya. Ingat, seorang mukmin, orang yang beriman itu saat dia tertimpa musibah, maka dia akan diangkat derajatnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada pahala loh. Kalau musibah kok menimpanya sebagai seorang mukmin, ada pahalanya, ada imbalannya, ada ganjarannya. Tapi di saat musibah datang karena hasud dalam hatinya, sudah kena musibah, enggak ada pahalanya. Na'udzubillah. Lagi-lagi ini hasud ini mengerikannya luar biasa. Kemudian yang ketiga, wa madzammatun la yuhmadu biha. Tercela, dan tercelanya sudah enggak bisa dipuji. Artinya dia menghinakan diri sendiri sehingga patut untuk dicela. Orang hasud itu rendah, orang hasud itu hina, orang hasud itu tercela. Tidak patut, tidak pantas untuk mendapatkan pujian sama sekali. Kalau ada hasud di dalam hati kita, maka sama dengan kita sudah menghinakan diri sendiri. Baik itu di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Coba saja kalau ada di antara hamba-hamba Allah ini kok yang kena hasud, kemudian dia menampakkan kehasudannya, orang gak bakal suka kok. Oh, ini karena hasud ini, dia ngomong yang jelek begini tentang si fulan, ini karena hatinya yang berpenyakit, itu hasud. Lihat, orang lain saja menilainya sudah gak baik, apalagi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghdabu alaihi rabbu. Kemudian yang keempat, Allah marah terhadap dia. Yang gimana enggak marah? Orang hasud itu protes terus kok sama Allah. Kalau Bapak Ibu bertanya, Ustaz coba lebih jelaskan lagi deh, kok bisa orang hasud disebut protes begini? Allah berkehendak memutuskan tetangga fulan mendapatkan mobil. Allah yang mau kasih tuh mobil baru, rumah baru. Ini keputusan Allah. Sudah keputusan Allah, sudah pilihan Allah, sudah ketentuan Allah. Tiba-tiba dia si fulan ini protes, nggak terima. Enggak, saya nggak terima. Pokoknya ya Allah, kenapa engkau memutuskan begitu ya Allah? Kan ini kurang ajar sama Allah. Wajar kalau Allah marah. Kalau Bapak Ibu mengatakan, anak-anakku semua mengatakan, tapi Ustaz, kan kita nggak mengatakan begitu, lisannya nggak mengatakan begitu, tapi hatinya begitu. Kan orang hasud tuh protes sama ketentuan Allah. Suka-suka Allah dong, mau ngasih tetangga kita mobil, rumah, apapun itu, suka-suka Allah. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita nerima, sudah selesai, jangan protes. Kita semuanya milik Allah kok. Kenapa kita harus protes dengan ketentuan Allah? Ini kan muskilah, ini permasalahan yang besar sekali kalau sudah begitu. Orang yang kerjanya protes padahal dia tidak punya hak sama sekali. Kita milik Allah. Mobil, motor, rumah semuanya milik Allah. Allah mau kasih ke siapapun ya terserah Allah. Berarti itu haknya Allah, itu haknya Allah. Tapi kenapa masih ada yang protes? Walaupun tidak dengan lisannya protes tapi hatinya protes. Itu namanya orang hasud. Maka pantas orang hasud itu kalau Allah memberikan kemurkaan kepada dia. Di yang keempat, Allah marah sama orang hasud itu. Makanya hati-hati kalau sudah ada nggak senang dengan kenikmatan yang didapatkan oleh saudara kita, langsung buang dalam hati, jangan dituruti, jangan dituruti. Apapun kenikmatannya,
mau baik itu yang kaitannya dengan akhirat seperti ilmu, rajin ibadah dan seterusnya, atau dengan dunia, mobil, motor, rumah, harta benda yang lainnya dan seterusnya. Jangan pernah biarkan hati kita untuk tidak senang dengan kenikmatan yang didapat oleh saudara kita, apapun itu. Kalau sudah dibiarkan, artinya meridhai, namanya hasud. Sudah hasud, gugur pahalanya, kena murkanya Allah. Wa yughliqu alaihi abwaba atau yughliqu alaihi abwab at-taufiq. Kemudian yang kelima, orang hasud itu pintu taufiknya Allah tutup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah min dzalik. Pintu taufiknya Allah tutup. Bisa jadi dia ahli ilmu, awas hati-hati. Ilmunya banyak, sudah nyantri bertahun-tahun. Tapi kok sholat jamaah susah, qobliyah ba'diyah saja susah? Ya karena Allah nggak kasih taufik. Apa sih taufik itu? Taufik itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk mengamalkan perintahnya. Kan kita butuh dua untuk mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang pertama ilmu, kita tahu mana yang Allah perintah, mana yang Allah larang. Tahu tuh. Ilmu saja nggak cukup, tapi yang kedua ada taufik, kemampuan untuk mengamalkannya. Bisa jadi bertahun-tahun nyantrinya, bertahun-tahun ngajinya, tapi kok nggak nempel-nempel. Sholat subuh berjamaah susahnya bukan main. Sholat zuhur berjamaah juga susahnya bukan main. Qobliyah ba'diyah sering kelewat dan seterusnya. Padahal ilmunya dia tahu, bahkan ngajinya sudah berkali-kali tentang fadilah, keutamaan sholat jamaah, qobliyah ba'diyah dan seterusnya. Tapi kok nggak pernah terlaksana? Kenapa? Jangan-jangan pintu taufiknya tertutup tuh. Oh iya Ustaz, kalau tertutup jangan-jangan sebabnya karena ada hasud dalam hati. Na'udzubillahi min. Penyakit hati secara umum, bahkan bukan hanya hasud sebetulnya. Itu bisa nutup pintu taufik loh ya, hati-hati. Maka dulu ada seorang imam besar, Imam Abdul Qasim Al-Junaidi, fi ma'adzkur, sepanjang yang kami ingat, namanya Imam Abdul Qasim Al-Junaidi. Imam Abdul Qasim Al-Junaidi ini dalam hatinya, dulu dalam masa beliau menjadi seorang murid, dalam hatinya melihat ada seseorang yang melakukan kemakruhan. Hatinya protes, kan orang baik begitu, kenapa sih pula melakukan kemakruhan? Ngomong begitu, padahal di hati saja. Malamnya beliau nggak bangun malam, ketiduran. Padahal bangun malam itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi beliau, yang selalu beliau jaga dan istiqomahkan. Tapi kok bablas betul. Beliau muhasabah, ada apa ini? Kalau dibilang kecapean juga enggak, dibilang enggak. Ternyata beliau ingat bahwa oh iya, saya mungkin telah berburuk sangka kepada seorang hamba. Allahu Akbar. Itu baru hati loh yang main, apalagi omongan. Hati-hati. Omongan lebih mengerikan lagi itu. Kami sering cerita di majelis-majelis tentang dua orang imam. Yang satu ahli fiqih, yang satu ahli qiraat. Ini imam ini dua-duanya diundang oleh raja pada waktu itu untuk menghadiri satu acara. Kebetulan acaranya itu berlangsung sampai maghrib sampai isya. Sehingga di waktu maghrib, Masya Allah rajanya luar biasa. Silahkan wahai imam, tolong imami. Pertama yang imami di waktu maghrib siapa? Yang ahli nahu. Nahu itu gramatikal bahasa Arab, grammar kalau kita ini. Ketika ngimami, pas baca surat setelah Al-Fatihah, ada harokat yang salah. Kan tidak membatalkan sholat kan? Cuman kan makruh, nggak baik gitu. Selesai sholat, yang ahli fikih ini nyindir. Kamu katanya ahli nahu, imamnya nahu, tapi kok salah
dalam bacaan sholat. Allahu Akbar. Beliau ngakui, insaf, iya saya ngaku salah, ya sudahlah kalau gitu. Nanti pas Isya tolong kamu yang ahli fikih ya, wahai imam fikih yang imami. Oh siap. Siap. Pede betul tuh yang ahli fikih itu. Datanglah waktunya sholat Isya. Waktunya sholat Isya, yang imam ahli fikih tadi itu, ketika imam salah juga, salahnya lebih parah, di Fatihah lagi salahnya. Ya diulang lagi, cuman terjadi kesalahan. Selesai sholat, beliau ngomong, saya enggak lagi-lagi deh nyalahkan orang. Saya enggak lagi-lagi nyalahkan orang. Sampai beliau menulis bait yang ada salah satunya, maknanya kurang lebih, innal bala muwakkalun bil mantiqi. Apa itu? Terkadang musibah itu muncul dan turun gara-gara apa? Gara-gara lisan yang tidak dijaga. Hati-hati itu. Sudahlah. Ya, pokoknya yang kejelekan itu Masya Allah. Kejelekan itu ngundang kejelekan yang lain. Ya Masya Allah, ya. Sudah, ini berkaitan dengan hasud. Nah, kemudian poin kedua juga yang penting kita harus hadirkan dalam kesempatan kali ini. Sepertinya kan kita pas ngaji ini merasa, Ustadz, siapa yang bisa lepas daripada penyakit-penyakit hati ini? Kayaknya semua dari kita berpenyakit, Ustadz. Siapa ya di antara kita yang senang melihat orang lain contoh dapat kenikmatan? Ya hanya mungkin saudaranya saja. Kalau orang lain kan mungkin ada tidak senangnya, minimal tidak nyaman deh hatinya, berat rasanya. Kan itu hasud kan Ustadz? Kalau gitu siapa di antara kita ini yang saat ini bisa selamat dari penyakit itu? Maka kami jawab, benar, kebanyakan di antara kita memang terjangkit penyakit ini. Sampai ada yang mengatakan begini, kalau jasad normalnya sehat, penyakit itu kadang-kadang, contoh pusing kepala, ya memang kadang kita kena namanya penyakit pusing, cuman kadang-kadang minum obat sekali sembuh sudah, kan gitu. Tapi kalau hati mayoritas kena penyakit, sehat itu kadang-kadang, saking beratnya tuh penyakit hati. Ustadz kalau gitu gimana dong Ustadz, supaya hati kita ini bisa terjaga, bersih dan seterusnya, kalau gitu gimana? Padahal susah sekali itu Masya Allah. Nah disitulah para ulama mengatakan pentingnya kita punya guru mursyid, guru murabbi. Siapa guru mursyid, guru murabbi itu? Guru yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, guru yang akan mendidik kita, mendidik hati kita ini untuk senantiasa bersih dari penyakit-penyakit hati. Kalau gitu Ustadz ngaji saja nggak cukup, perlu guru kita. Kalau yang keadaannya seperti tadi, umumnya orang perlu guru kita. Bahaya penyakit hati ini. Saking bahayanya banyak yang tidak menyadarinya. Kan yang paling bahaya itu bukan yang nampak di depan mata, yang tidak nampak itu. Yang paling bahaya itu bukan yang disadari, yang tidak disadari. Kalau ada bencana contohnya, sebulan lagi sudah ketahuan, walaupun bahaya, kita bisa mengantisipasi. Mungkin sudah pindah dan seterusnya dari tempat itu. Tapi kalau ada bahaya, nggak kelihatan tuh bahaya, nggak ada warning sama sekali, nggak ada pemberitahuan terlebih dahulu, nggak kelihatan, ternyata tiba-tiba innalillahi, datang tuh bahaya. Apa yang terjadi? Musibah yang mengerikan. Penyakit hati itu bahaya, sudah nggak kelihatan, kebanyakan di antara kita merasa itu biasa lagi. Ini bahaya ini. Bapak Ibu semuanya, ular sampai kapanpun akan jadi ular. Oh Ustadz, tapi ada fulan jadi pawang ular sudah biasa, ujung-ujungnya banyak yang meninggal gara-gara ularnya sendiri kok. Artinya sesuatu yang bahaya perlu kita anggap sebagai sesuatu yang bahaya. Jangan dianggap biasa, enteng itu, nggak bisa begitu. Ini penyakit hati ini bahayanya luar biasa. Ada di antara penyakit hati yang sudah kita pelajari apa yang terjadi. Efeknya apa? Amal kita nggak diterima. Apa penyakitnya? Riya.
Jangan berharap amalnya akan diterima selama ada ria. Ria dalam hati. Ada di antara penyakit hati yang sudah kita dapatkan amal soleh pahala, digugurkan oleh dia. Apa itu? Hasud diantaranya. Belum lagi penyakit hati yang mengundang bencana dan seterusnya. Ini kan mengerikan sekali. Maka dari itu betapa penting kita semuanya untuk berguru kepada seorang guru mursyid yang bisa membenahi hati kita. Ya Masya Allah, penting ini. Ya sebagaimana contoh ya, kalau kita visualkan, kalau kita wujudkan dalam dunia nyata, seandainya penyakit hati itu jadi penyakit jasad, riya kita ada, hasud ada, sombong ada, merendahkan orang lain ada, ujub ada, banyak sekali. Contoh, riya penyakit jantung, ujub itu contohnya stroke, kemudian hasud contohnya lumpuh yang parah, kemudian merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih baik dan seterusnya. Ini contohnya hipertensi. Kalau itu nggak begitu ini ya. Kolesterol yang tinggi misalkan. Coba diwujudkan dalam dunia nyata. Kira-kira apa yang dilakukan oleh orang yang kena penyakit tadi itu? Akan datang dan akan mengambil dokter khusus yang selalu memperhatikan kesehatannya. Pusing dikit langsung nanya, "Dok, tolong dong cek, jangan-jangan udah ada jangan-jangan." Gak enak badan dikit, "Dok, tolong dong." Kan begitu normalnya orang. Sama kita juga butuh, dan hati ini lebih berharga, jauh lebih berharga daripada jasad. Jasad kalaupun hancur, mati, ya paling juga berpisah dengan dunia ini. Tapi kalau hati hancur dan seterusnya, naudzubillah, susah kita di akhirat, juga susah kita di dunia. Nggak ada senang-senangnya itu. Ya, makanya ayo sadarlah akan pentingnya kita semuanya berguru kepada seorang guru. Sadar akan bahayanya penyakit hati. Baik, kita lanjutkan. Wal mannu bis sadaqah. Wal manni bis sadaqah. Wal mannu bis sadaqah. Wa yubtilu thawabaha. Penyakit hati yang lainnya man bis sadaqah. Man bis sadaqah itu gimana? Hati yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan diri kepada orang lain. Jadi merasa kita sudah baik pada orang lain. Itu penyakit hati itu. Dan biasanya kan diwujudkan melalui lisan atau ucapan. Saya sudah kasih ini, sudah beri ini, sudah begini, sudah begitu kepada dia. Tapi kok dia, yang sekira-kiranya membuat orang yang menerima sedekah tadi itu menjadi tidak enak. Karena diomongkan. Karena ini kayak gini, ini penyakit hati yang bahaya sekali. Bukan lisannya iya itu dosa jelas, bukan diucapkan, saat diucapkan nggak jelas. Ini saat hatinya begitu, hatinya merasa ini fulan ini sudah saya kasih ini, sudah saya baikin begini, sudah saya tolong, sudah ini, tapi kok awas. Kalau diucapkan yang ada dalam hati tadi, itu akan membuat dia tersinggung, membuat dia marah. Berarti ada penyakit dalam hati namanya man, suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Ngungkit-ngungkit kebaikan adalah penyakit hati. Kalau masih ada di hati saja. Kalau sudah diucapkan, double lagi itu dosanya. Karena nyakiti orang lain. Allah. Wa yubtilu thawabaha, dan bisa menggugurkan pahalanya. Bahayanya double betul itu. Orang sedekah, membantu dan seterusnya. Kalau sudah sedekah membantu, udah diam. Jangan diomong-omong, jangan diungkit-ungkit, titik. Dan hati kita juga nggak usah merasa orang paling berjasa dan seterusnya, nggak perlu.
Kalau sudah diomongkan, diungkit-ungkit dan seterusnya, yang sekira-kiranya membuat orang yang kita bantu, orang yang kita beri, orang yang kita tolong, kok menjadi sakit hati, menjadi tersinggung, hati-hati. Amalan kita tuh gugur ternyata. Cuma ada nama doang, gugur itu gugur, nggak ada pahalanya di hadapan Allah. Ini sudah saya berinfak dan seterusnya, tapi kok begini? Wah, itu kan orang kena itu. Orang yang menerimanya kena mental kalau sudah begitu itu. Perasaannya nggak enak, gugur tuh pahalanya itu. Amal soleh itu kan kita persembahkan untuk Allah. Maka tidak perlu ada yang mengetahui selain Allah. Selesai. Amal soleh itu kita persembahkan untuk Allah, maka tidak perlu ada yang tahu selain Allah. Katanya spesial hanya untuk Allah, lillah hanya untuk Allah. Tapi kok pengen diketahui banyak orang sih? Berarti kalau gitu bohong dong. Maka dari itu awas, hati-hati. Hadir di majelis foto buat status, alhamdulillah sedang hadir di majelis ilmu Allah. Kalau sebagai bentuk wujud syukur nggak masalah, nggak masalah, itu kebaikan. Tapi kalau maksudnya supaya orang lain melihat, hati-hati, jangan-jangan memang hadir majelisnya supaya dianggap sebagai orang rajin ngaji dan seterusnya. Ini bahaya, ini contoh saja. Tapi ingat, ilmu membersihkan hati atau ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang prakteknya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Maksudnya Ustaz, kita tahu tuh riya itu untuk ngecek diri kita, bukan untuk ngecek orang lain. Jadi kacamatanya hanya kacamata yang khusus untuk kita saja. Jadi kalau kita melihat, kok mohon maaf, kalau kita melihat orang lain hadir majelis, kemudian foto, kemudian mengirimkan fotonya pada orang lain, nggak boleh kita omong, wah ini riya nih, nggak boleh, haram hukumnya. Bisa jadi dia memang laporan ke suaminya, dia laporan ke istrinya bahwa ada di majelis ilmu, supaya nggak dicari-cari. Kalau sang suami kan biasa ada di majelis ilmu, foto kirim, alhamdulillah di majelis ilmu, maksudnya tolong wahai sayangku yang di rumah jangan khawatir lagi ngaji, gitu maksud. Kalau itu kan nggak riya memang, supaya istrinya tenang, walaupun kadang sang istri keterlaluan gelisahnya. 5 menit di WA, di mana 5 menit di WA, kan pusing suaminya. Yang senyum-senyum berarti ngalami gitu. Ya Masya Allah. Jadi sekali lagi ya, ilmu ini untuk ngecek diri sendiri, bukan untuk ngecek orang lain. Riya, kita tahu tuh riya itu apa, cek diri sendiri. Riya enggak nih, dicek aja. Tapi kalau ada orang lain yang melakukan suatu perbuatan yang kemungkinan hatinya riya, enggak boleh ngomong dia riya, karena kita tidak pernah tahu hati orang. Begitu pula hasud dan seterusnya, kita tidak pernah tahu hati orang. Udah hati kita aja, urusi diri sendiri, selesai. Ini urusan hati, ini urusan diri sendiri. Dan memang di antara kebaikan Allah yang sangat nyata, Allah menutupi keburukan kita. Keburukan yang mana? Itu loh keburukan hati. Itu kalau Allah buka kayak apa jadinya itu? Berantem terus kita. Kita ngelihat orang pakai kendaraan, pakai mobil. Jangan kita ada orang nih, orang lain fulan ngelihat orang pakai kendaraan. Dalam hatinya dia mengatakan, kendaraan begitu aja dipamer-pamerkan. Coba, hatinya emang gak ngomong dia. Seandainya itu diungkap oleh Allah, dibuka begitu, orang lain ngedengar gimana itu? Berantem itu. Padahal kita nggak tahu dia pakai mobil, entah riya, entah pamer, kita kan nggak pernah tahu. Kenapa harus jelek sangka, buruk sangka? Tapi Allah tutupi, Masya Allah. Makanya Allah itu punya gelar sitir, maha penutup
aib. Sudah begitu, innallaha sitir yuhibbus sitr. Allah tuh senang perkara menutupi kekurangan. Ya, ada kekurangan enggak usah disebar lah. Baik, kemudian berikutnya wal israru 'ala dzanbi. Ini pembahasan yang penting sekali. Wal israr 'ala dzanbi. Israr itu ngeyel, ngotot, terus menerus. 'Ala dzanbi dalam melakukan dosa, dalam melakukan kemaksiatan. Maksudnya gimana itu? Baginda Nabi kan sudah bersabda bahwa setiap anak Adam itu mesti salah. Bahkan bukan hanya sekedar salah, banyak salahnya. Ini baginda Nabi. Tapi bukan berarti kita harus terus-terusan salah. Sekali lagi, kita sebagai anak Adam memang salah. Banyak salahnya. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk terus-terusan salah. Ini dua perkara yang berbeda. Maka termasuk penyakit hati adalah ketika bermaksiat kok nggak buru-buru tobat. Dalam hatinya pengen melakukan kemaksiatan itu lagi. Ini bahaya ini. Ingat, kapanpun seorang hamba bermaksiat, maka wajib bagi dia untuk bertobat sesegera mungkin. Tidak boleh ditunda taubatnya. 1 hari boleh Ustaz? Enggak boleh. Jangankan 1 hari, 1 jam pun tidak boleh. Bahkan 1 detik pun tidak boleh di saat dia mampu untuk bertobat saat itu. Enggak boleh. Jadi hukumnya tobat itu apa? Wajib. Kewajibannya, kewajiban yang sesegera mungkin, secepatnya, enggak boleh dinanti-nanti. Ustadz, kalau dinanti-nanti, contohnya maksiat hari ini, tobatnya tahun depan, gimana Ustadz? Setiap hari dia nambah dosa karena dia telah berdosa dengan menunda-nunda taubat. Contoh-contoh misalkan, ada orang, dia berbuat dosa. Dia enggak buru-buru tobat. Sudah didiamkan saja begitu. Nanti tahun depan, 1 tahun kemudian baru dia tobat. Berarti kalau begitu dia mendapat dosa. Contoh maksiatnya dosanya 10. Karena menunda taubat tiap hari nambah tuh, bisa jadi 11, besoknya 12, besoknya lagi 13, 14, sampai 1 tahun berapa itu? Nauzubillah itu. Maka jangan ada yang di antara kita yang memiliki pemahaman salah. Gimana atas pemahaman yang salah? Pemahaman salah, dia mengira bahwa sudahlah, kan kita masih muda, sudahlah lakukan apa saja yang kita suka, nanti kalau sudah tua baru tobat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertama, dosanya nambah terus, numpuk. Kedua, kalau dosa terus-terusan menumpuk, hati-hati, hatinya menjadi hitam. Kalau sudah hitam jadi gelap. Kalau sudah gelap tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bahaya. Kemudian yang lebih berbahaya lagi, yang menjamin dia hidup besok hari itu siapa? Guru kita sering mengatakan, belum tentu esok hari itu milik kita, untuk kita. Iya benar. Berapa banyak tahun lalu saudara-saudara kita yang berkumpul dengan kita saat ini sudah tidak ada. Jangan ada nunda-nunda taubat itu. Apalagi sudah dia berdosa, pengen lagi berbuat dosa yang sama. Ini ngotot ngeyel ini, israr yang seperti ini. Ngotot untuk terus-terusan begitu. Dosa besar, dosa. Kami tidak mengatakan, tapi dosa. Jadi dosa, tambah terus begitu. Na'udzubillah. Maka ada seorang imam ahli hadis dari kalangan salafus saleh, seorang tabi'in bernama Sufyan Tsauri. Masya Allah. Ini sebelum kami cerita yang berkaitan dengan pelajaran kita, sedikit tentang siapa Imam Sufyan Tsauri. Ini orang ahli hadis yang menguasai betul ilmu hadis. Tapi ada sisi lain, dari sisi perjuangan sang ibunda dalam mendidik beliau.
Khusus ibu-ibu, Imam Sufyan Tsauri ini punya ibu. Ibunya itu kerjaannya menjahit. Ayahnya beliau meninggal saat beliau masih kecil. Imam Sufyan Tsauri ini sudah menawarkan, wahai ibu, saya siap untuk membantu ibu untuk mencari nafkah. Sudahlah, mau berhenti nuntut ilmunya, kalau bahas sekarang berhenti mondoknya sudah. Mau fokus saja membantu ibu. Sang ibunda mengatakan, tidak nak, fokus saja kamu menuntut ilmu, biarkan ibundamu yang mencari nafkah. Allahu Akbar. Dan perjuangan sang ibunda tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali pada kisah ini. Imam Sufyan Tsauri itu pernah dulu pergi ke Mekah untuk berhaji. Di sepanjang jalan beliau menangis, tidak pernah berhenti, tidak henti-hentinya itu tangisannya, terus nangis. Yang menemaninya juga orang hebat yang bareng bersama beliau itu, satu kloter lah kalau bahasa sekarang. Beliau ini bertanya, yang menemani beliau, sahabatnya Imam Sufyan Tsauri, wahai Imam Sufyan Tsauri, ada apa? Kok engkau sepanjang jalan nangis gak berhenti-berhenti? Apa karena dosa yang kau lakukan? Jawaban beliau, kalau dosa, alhamdulillah katanya, baik yang besar bahkan yang kecil tidak pernah terlintas. Artinya beliau jaga. Lantas kenapa engkau menangis? Tidak pernah berhenti, atau tidak henti-henti tangisanmu sepanjang jalan? Jawaban beliau apa? Ada seorang guru yang mana aku ambil ilmunya. Guru ini bahkan orang-orang ambil berkah, tabaruk dengan beliau. Bahkan tinggal di Mekahnya juga lama, dikenal dengan orang baik dan seterusnya. Tapi saat dikuburkan oleh Allah, wajahnya tidak bisa dihadapkan ke kiblat. Allah jadikan seperti itu maksudnya. Jadi wajahnya itu nggak bisa dihadapkan ke kiblat. Ada apa ini? Bahasa lainnya suul khatimah yang seperti ini. Sahabatnya yang orang besar tadi, alim, orang besar, orang soleh, mengatakan, kamu tahu sebabnya apa? Enggak. Sebabnya karena dia ngotot terus-menerus dalam kemaksiatan. Jadi ada kemaksiatan yang dilakukan, yang dia ridhoi, dia terus-terus lakukan, tidak segera tobat dari kemaksiatan tersebut. Maka jadilah seperti itu. Makanya ayo kami menyuruh diri kami pribadi, wabil khusus dan semuanya. Kita itu sudah diberitahu oleh baginda Nabi, kita ini pendosa, banyak melakukan kesalahan, itu benar. Tapi ada tapinya. Jangan pernah ridho dengan dosa yang kita lakukan. Dan jangan pernah membela kesalahan kita. Juga jangan pernah terus-menerus melakukan kesalahan yang sama atau yang tidak sama, tapi terus-terus salah, jangan. Kapan kita dosa, ya sadar, ya Allah, hamba ini salah, hamba berdosa, ya Allah, maka ampuni hamba, ya Allah. Itu segera taubat. Tapi Ustadz, saya sudah taubat, bulan depan terjerumus lagi. Itu urusan nanti, tidak akan menggugurkan taubatnya. Siapapun di antara kita yang dia taubat, kemudian setelah taubat kok terulang kembali melakukan kemaksiatan, selama taubatnya benar, dia sudah bertekad kuat untuk tidak mengulangi, tapi kok dia kalah oleh hawa nafsunya, terjerumus kembali, nggak ada masalah. Tobat yang pertama diterima oleh Allah. Terus yang dosa yang berikutnya ini, yang dia terjerumus lagi, tinggal tobat lagi. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan ma asarra man istaghfar. Tidak disebut orang yang ngotot ngeyel dalam dosa. Siapa yang dia kalau dia salah kok bertobat, itu enggak termasuk israr. Makanya ayo sudahlah, salah yang aku salah, dosa yang aku dosa, segera tobat. Udah gitu aja aman kita.
Ya tapi Ustadz kan nanti kita dosa lagi. Loh emang kita malah ikat dong, kita manusia kok. Nanti urusan nanti. Ini urusan dengan yang sudah terjadi. Jadi itu yang dipikirkan tuh yang sudah terjadi. Urusan nanti. Sampai ada dalam sebuah hadis, Gusti Allah itu berkata, hadis qudsi. Seorang hamba aznaba abdi dzanban, seorang hamba berbuat dosa, wa alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bidzunub, dan dia tahu bahwa dia punya Tuhan, punya Allah yang Maha Pengampun, mengampuni dosa dan juga bisa menyiksa seorang hamba karena sebab dosanya. Maka dia meminta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, dan Allah mengatakan, saksikanlah wahai para malaikat, aku telah mengampuninya. Kemudian yang kedua, dia berbuat dosa lagi, begitu lagi Allah katakan, aku telah ampuni. Yang ketiga, begitu lagi, aku telah ampuni. Sampai Allah mengatakan, sudahlah, lakukan apa yang kamu mau, aku tetap akan seperti itu. Maksudnya gimana? Selama dia bertobat dari dosa yang dia lakukan, Allah akan terus mengampuni. Selesai. Awas jangan sampai tertipu oleh syaitan yang mengatakan nanti saja dirafel tobatnya sekaligus. Ngeri bener. Karena percuma, katanya percuma. Orang sudah tobat juga besoknya dosa lagi. Urusan besok, urusan nanti. Urusan nanti. Sudah sekarang kita punya dosa, mari kita bertobat kepada Allah. Mari minimal kita beristighfar 3 kali. Ikuti kami semuanya. Astaghfirullahaladzim. 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 Baik. Mari kita berikrar untuk tobat kepada Allah. Istighfar tidak cukup. Betul, istighfar itu mengurangi dosa, betul. Bisa mengampuni dosa-dosa kecil, betul. Tapi dosa-dosa besar harus dengan taubat kepada Allah. Taubat ada syarat dan ketentuannya, sudah sering kita jelaskan. Wallahu a'lam bishawab.